Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzlimatul dengan NPM 1910104041 akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Penjelasan kerangka konseptual yaitu konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Tujuan kerangka konseptual yaitu sebagai acuan bagi tim penyusun standar di akuntansi keuangan sektor publik dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Yang kedua, info mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya finansial. Yang ketiga, info mengenai bagaimana mendanai aktivitas dan memenuhi persyaratan kas. Yang keempat, info dalam mengevaluasi kemampuan mendanai aktivitas dan memenuhi kewajiban serta komitmen. Dan yang terakhir, info menyeluruh dalam mengevaluasi kinerja jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, dapat dipahami oleh pemakai maupun penyaji. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Dan yang terakhir, dapat diperbandingkan. Pengakuan unsur laporan keuangan. Yang pertama, menyatakan suatu pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja. Syarat pengakuan yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan, dan yang kedua, dapat diukur dengan andal. Akuntansi berbasis kas. Pertama, hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban. Yang ketiga, mudah dipahami dan juga ditafsirkan. Yang keempat, sehingga tidak membutuhkan biaya banyak dan keahlian akuntansi yang tinggi. Yang terakhir, tidak adanya catatan modal. Basis akrual. Yang pertama, kepastian penerimaan secara hukum ditentukan dengan faktur yang telah diterbitkan. Yang kedua, kepastian biaya ditentukan dengan penerimaan jasa atau barang. Yang ketiga, modal diperhitungkan sebagai modal awal yang diinvestasikan. Yang keempat, penerapan basis akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang digunakan, yang mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan debitur dan kreditor. Konsep akuntansi dana. Yang pertama, sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Dana kas sektor publik mempengaruhi pengambilan keputusan dan anggaran organisasi sektor publik. Dan yang terakhir, sistem akuntansi dana mengakui transaksi saat komitmen disepakati. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.